Ini oli meseran P40 nya yang campur oli samping, campur minyak goreng 10%, ternyata nggak begitu bagus ya. Jadi ya kayaknya motor penulis cocok pakai meseran SE40 bukan yang P40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau drain olinya meseran P40 yang sudah campuri oli samping sedikit, dicampuri LRF Elite Pro ya, dan ternyata olinya nggak begitu tahan. Oh ya, 10% film, olinya nggak begitu tahan ya, sudah nggak kuat. Jadi dibanding meseran SE40, meseran P40 itu kalah jauh, kalah lumayan ya. Kalau untuk RPM tinggi tentu ya, kalau untuk pemakaian di motor yang Max penulis. Kok buihnya banyak ya. Olinya hijau karena LRF Pro nya. Untuk penggantinya adalah oli Enox ya, 10W40. Ada API SN, tapi bukan di sos conserving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis sudah pakai oli Enox ya, apa Proto Plus tau apa, Protect tau apa. Dari sisi halusnya mesin ya termasuk halus untuk oli modern, cuma halusnya mungkin lebih mirip oli Eni ya. Jadi halusnya gak benar-benar halus. Dibanding dengan meseran P40 ya jauh. Dibanding meseran SE40 campur Kirangi dan Evalup 2T yang botol kuning itu juga beda. Jadi meseran sama oli samping jauh lebih halus. Tapi ya secara keseluruhan bisa dibilang nggak kasar ya. Tentu ini untuk kilometer 0 ya, kilometer belum jauh. Penulis ini juga nunjukannya lihatnya mungkin bukan untuk di kilometer ya. Kalau kilometer wis kira-kiranya wis paham lah ya. Soalnya apa, eman-eman ini kilometer 46, kelihatan nggak?
46. Nah nanti habis dipakai kencang nggak mungkin ini 46 lagi ini. Oli Enok ini katanya sih oli baru ya. Ya penulis lihat masih sedikit yang jualan juga. Sama seperti oli ADNOC, ADNOC, oli ANOC ini menawarkan virgin oil. Jadi oli yang katanya langsung diolah dari minyak mentah. Jadi langsung kilang minyak dari minyak bumi langsung jadi oli mesin. Keunggulannya itu. Mengapa kok sampai ada pabrikan yang mengunggulkan oli dari bahan virgin oil? Karena biasanya pabrik-pabrik lain menggunakan bahan daur ulang, oli bekas disuling kembali. Ya tentu disulingnya nggak sekedar campuri bubuk atau cairan tertentu saja ya, tapi sudah seperti kilang minyak beneran, diproses secara ya wes pakai mesin-mesin gede gitu ya. Bangga dengan virgin oil karena ya biasanya bahan daur ulang itu nggak begitu bagus. Ya tentu namanya proses daur ulang, caranya juga macam-macam. Jadi ya sebenarnya hasilnya juga macam-macam. Kalau di Indonesia kalau nggak salah ada dua ya yang terkenal, metode revive oil dan satunya lagi mohawk. Wes lali sing luwih apik, tapi salah satunya lebih buruk. Nah, di atas kertas seperti itu. Tapi ya tadi penulis sudah sempat melakukan uji panggang oli. Ya moga-moga nggak gagal videonya. Itu olinya ternyata dibanding Fastron diesel dan Mesran SE40 olinya cepet hitam. Sayang sekali ya, cepet hitam. Jadi secara kualitas bahan oli itu nggak beda jauh dari ADNOC. Sayangnya seperti itu ya. Ini juga sudah pastinya mesti lebih dari 2 km ya, sudah 2 kilometeran. Ini suara mesin wis luwih kasar. Ya maklum penulis pakai 10W40 ya. Karena motor penulis mestinya ya single grade SE40 atau yang 20W50. Sebelumnya juga penulis coba ADNOC, coba yang 20W50 dan single grade SE40. Kok wis gak enak ya. Wes kasar ya suara mesin wes kacau lah. Tadi penulis sanggup oli Mesran B40 mau untuk aditif. Jadi ya kita lihat aja lah. Nanti kalau habis ngebut ternyata kasar ya penulis nyatakan oli Enok ini parah ya. Kalau tidak salah ya uji panggang oli ADNOC tidak seburuk hasilnya Enok ya.
Cuma penulis ya wis nggak punya oli adnoknya ya, tapi rasanya nggak keburu enok. Dari sisi aditif ya, pemakaian sekarang yang cuma ya 3-4 km ini ada kayaknya enok itu juga lebih buruk daripada adnok. Padahal adnok sendiri itu ya nggak begitu bagus juga bahan olinya. Yang terutama kurang itu adalah aditif, karena kalau adnok, seingat penulis ya, halusnya masih halus, nggak sampai sekasar ini. Walau olinya sudah lebih encer ya, masih halus sampai aditifnya habis. Begitu aditifnya habis ya wis kasar kabeh. Nah ini padahal masih beberapa kilometer ya sudah nggak halus. Kalau dipakai RPM rendah kayaknya juga anu ya, RPM mesin cepat turun ya. Ini nanti penulis akan coba kencang dan lihat apakah memang aditif butuh RPM tinggi ya. Apa mungkin karena standar API nya ya, kalau nggak salah penulis nyobanya API S sih mungkin sebelumnya ya, yang adnoknya ampulah tapi ya penulis akan sempatkan ngebut dulu untuk cek apakah aditifnya ini aditif yang memang beneran butuh RPM tinggi. Tapi ya walau tanpa itu ya mengecewakan hasilnya oli adnok ini. Walau ya belum jauh ini nyobanya, mengecewakan. Walaupun masih ada sisa oli sebelumnya yang kurang begitu bagus, tapi harusnya nggak seburuk ini oli adnok. Oli adnok ini rasanya kayak apa ya? Kira-kira sama kayak Audi Loop lah, sama kayak oli-oli lokal yang ya bahan olinya nggak terlalu bagus dan aditifnya juga kurang. Ya sayangnya penulis nggak bisa top speed ya. Ini bisa meraih top speed dengan mudah ini dibanding sebelum-sebelumnya, karena tekanan ban penulis ini pakai cukup keras, piro, karena ya pakai pompa angin manual ya sekitar 30-an gitulah, 30 piro. Dekat-dekat ke 36 kayaknya ya. Jadi karena ban lebih keras makanya respon gasnya lebih ringan. Tapi ya nggak bisa dibilang licin sekali sih ya. Penulis merasakan hambatan terutama kalau kecepatan rendah ya. Jadi ini mungkin aditifnya memang aditif RPM tinggi. Karakter oli API SN yang betulan ya, API SN yang ada logo API nya. Sebelumnya nyoba oli API SN ada logo API nya ya, rasanya mirip-mirip kayak gini. Yang perlu jadi catatan adalah oli yang penulis pakai sepertinya adalah oli untuk mobil PCMO ya. Jadi kalau oli untuk mobil ya kemungkinan didesainnya untuk kondisi mobil, dimana kalau RPM rendah bebannya berat banget, RPM menengah masih termasuk ada beban gitu ya. Jadi kemungkinan kalau dipakai di mobil
pakai RPM rendah sampai menengah bakal lebih halus daripada kalau ya kayak dipakai di motor gini ya. Jadi penulis tidak merasakan halus di RPM rendah karena ya ini motor, sementara olinya kayaknya dirancang untuk mobil, mungkin seperti itu ya. Tapi tetap ya, sekalipun dipakai di mobil juga nggak merubah fakta bahwa olinya lebih cepat hitam daripada oli Mesran. Jadi ya kemungkinan di mobil pun bakal cepat hitam juga. Angkanya nggak terlalu turun ya, habis ngebut tadi masih 45,9. Haha, nggak terlalu turun. Oli Enok ini kalau dibanding dengan oli 10W40 sebelumnya yang termasuk bagus, Yacho ya, Yacho MVX Scooter 100% full sintetik, 100% sintetik. Yacho masih lebih bagus ya. Jadi dibanding Yacho ya masih mending Yacho. Dari sisi harga ya cuma beda nggak banyak ya. Ini harga diskon 95 tapi 100 ya. Kira-kiranya mungkin normalnya 120.000 mungkin ya per liternya untuk oli Enok ini. Harga segitu mending Yacho ya, Yacho MVX Scoot. Bahkan untuk mobil pun ya, mau pakai Yacho MVX Scoot gak apa-apa, gak masalah. Kalau oli ini dan logo API ini lah gak salah. Oh ya, mohon maaf ya untuk yang sudah request Astron Platinum, karena kebiasaan penulis itu kalau ada stok oli, penulis pasti nyoba yang jelek-jelek dulu ya, karena penulis dari awal berasumsi oli Enok 10W40 ini jelek ya, penulis dahulukan oli Enok ini. Walau ya penulis nggak yakin juga oli Fastron Platinum 10W60 nya bakal bagus banget ya, skeptis juga. Di kecepatan rendah ini rasanya olinya kok nggak selicin Mesran B40 kemarin ya. Mesran B40 campur LRF Pro Elite Parfum terus Filma 10%. Bahkan dibanding Mesran B40 pun rasanya kok masih lebih licin Mesran B40 kemarin ya, feelingnya loh ya. Karena ini kok rasanya wis sama kayak ketika Mesran B40 nya sudah waktunya ganti oli. Kalau ini masih ada licin-licinnya ya, jadi RPM mesin nggak terlalu cepat turun, masih termasuk licin walau nggak licin-licin banget. RPM iya sama sih seperti ketika butuh di drain olinya Mesran B40, walau nggak separah kemarin. Oh iya, soal virgin oil base ya, entah kenapa lah yang Enok ataupun Adnok itu kok bangga dengan virgin oil base nya. Mungkin ya dibanding dengan oli daur ulangnya Shell, Castrol, Evalux itu mungkin kualitasnya ya bisa dibilang agak di atasnya ya. Tapi ya sedikit menangnya, mungkin menang sedikit lebih tahan panas, tapi kalau dari warna hitamnya kalah. Apalagi dibanding dengan oli daur ulang yang dipakai oleh Varia Tradingo, yang dipakai oleh Eni, ARP Petro,
Kalau merek olinya ya merek oli Win, Yamaha XP, X10, Top One. Itu menurut penulis bahan olinya masih lebih sip ya daripada bahan olinya Enok ini. Nyoba oli Eni beberapa kali, termasuk yang 2 taknya, oli Eni Ibase sama I Sigma. Oli Eni bahan dasar olinya termasuk cukup oke, walau aditifnya kurang memuaskan. Daya tahan beningnya oli Eni, oli Win atau Varia Tradingco yang lain itu juga lebih baik ya, nggak mudah hitam, nggak begitu mudah menguap. Jadi ya menurut penulis Virgin Base yang dibangga-banggakan oleh Adnoc dan Enok itu ya masih kalah lah dengan oli-oli yang lebih murah. Jadi kalau memang butuhnya halus mesin, ya mending pakai oli-oli murah kayak Kirangi, bahkan GGIB 40 ya, daripada Adnoc atau Enok. Kalau maksa harus Adnoc atau Enok karena saya pingin Virgin Oil base, yang Adnoc saja ya, paling nggak aditifnya lebih oke. Aditifnya Adnoc itu hebatnya apa? Dipakai RPM rendah, RPM tinggi, kencang, pelan, itu halus. Tapi ya tentu begitu bahan oli sudah rusak, mulai kasar begitu aditif habis gak iso halus mana. Sementara itu oli Enok ini ya sudah mau sampai kantor juga. Ya secara aditif termasuk layak lah. Olinya oli logo ABI, bahan oli ya mepet lah. Tetapi ya itu tadi, kalau RPM rendah agak halus, aditifnya kayaknya terlalu ngepres, jadi ya nggak bisa licin sekali ya, yang terbukti dari tidak adanya logo resource conserving. Jadi kalau olinya itu memang licinnya luar biasa, dia akan dapat resource conserving, tapi ini tidak. Ya boh lah kalau misalnya itu karena kelasnya. Tapi yang jelas ini olinya untuk oli logo ABI ya termasuk batas bawah ya, terus pokok lulus lah. Kalau yang mau cari agak setara gitu anggap aja ini Mediterranean SX lah. Cuma bahannya rada cepet rusak sidik, anggap sekelas itulah. Mungkin membandingannya juga harus dengan Mediterranean SX. Tapi ya kebetulan tadi uji panggang olinya dengan Fastron diesel, ya wis lah. Ya sebagai oli logo API ya sampai sekarang masih belum benar-benar hancur ya olinya ya, karena ya pastilah oli standar API mesti ono standar minimal, tapi tetap kurang memuaskan. Dari pemakaian sebentar ini aja ya wis kira-kira hampir 16 km ini wis penulis putuskan nggak rekomendasi oli Enok. Selain dari hasil uji panggang yang cepat hitam, juga ya aditifnya terasa minim, kurang ngepres, terus nggak cocok ya untuk motor. Boleh untuk mobil ya apa, tapi ya sekalipun untuk mobil penulis males pakai oli ini. Satu sisi ya nggak beda dari oli-oli murah, sisi lain bahan oli ini cepat rusak, entek-entek dua ya.
Ya wis lah, itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.